Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali saya akan membagikan yaitu detik-detik Gus Muafiq mendatangi pemakaman Sunan Bonang. Dan Gus Muafiq ini melihat bahwasanya banyak yaitu perubahan di area pemakaman ring 1 yaitu Sunan Bonang. Di situ banyak nisan-nisan yang baru. Dulunya itu nisan tidak ada namanya. Nah sekarang ini banyak nisan-nisan yang ada namanya, yaitu nama dari klan Ba'alawi. Nah semestinya video ini memang harus diviralkan terus. Karena apa? Karena Husein Ba'agil ini sudah kelewatan batas teman-teman. Jadi mereka itu menguburkan keluarga dari klan Ba'alawi di pemakaman area ring 1, yaitu makamnya Sunan Mbah Monang. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Apa ini ada? Nah itulah ya teman-teman, Gus Muafiq melihat secara langsung mengenai perubahan yang ada di pemakaman Sunan Bonang. Di sini juga banyak dari netizen yang berkomentar bahwasanya dulunya pernah pada tahun 2003 ke sana itu masih asli sampai tahun 2009. Nah ini tahun 2024-2025 ini sudah banyak berubah dan banyak yaitu nisan-nisan dari klan Ba'alawi di area ring 1 teman-teman. Di sini ada yang berkomentar ya, pelakunya sudah mengaku tinggal dimintai keterangan terus diproses hukum. Di sini ada juga yang berkomentar, saya tahun 99 sering nginap di Pesarean Kanjeng Sunan Bonang. Dulu setahu saya masih bersih dari nisan-nisan liar. Nah ya teman-teman. Lalu ini ada yang berkomentar juga, aku ya bingung pas merono kok Habib-Habib malahan jengine gitu. Jadi netizen ini berkomentar bahwasanya dia itu bingung ya, kesana kok sekarang sudah banyak berubah namanya Habib-Habib gitu ya. Jangan sampai Gus Muafiq memerintahkan lawan bisa hancur kelompok Dobolowi, banyak akar rumput yang nunggu dawuh para kiai. Ngeri wesan iki, sekarang kok banyak makam Habib terus makam-makam tua yang nisannya ratusan tahun dibuang kemana? Iya, sekarang banyak nisan-nisan baru, terus nisan yang lama. Nah ini pertanyaannya, nisan yang lama itu ditaruh di mana teman-teman ya? Pemerintah kenapa? Keterlibatan pejabat pemerintah kotanya ketika terjadi renovasi cagar budaya pada waktu tersebut pastinya harus dimintai pertanggungjawaban juga secara hukum UU negara yang berlaku, sehingga pengusutan perkara itu nantinya juga harus melibatkan dinas kementerian terkait sebab kompleks pemakaman di sana itu termasuk salah satu situs cagar budaya nasional yang wajib dilindungi ya. Ini si Husein Ba'agil ini harus ditangkap ya teman-teman ya. Harus diproses hukum karena sudah mengaku yang dimana mereka itu menguburkan dari kelompoknya, dari keluarganya di ring 1 itu teman-teman, yang katanya adalah waliullah gitu ya. Habib waliullah dari mana teman-teman? Ceramahnya saja isinya khurafat ya, nggak ada wali-walinya gitu teman-teman. Apapun nanti yang ingin bergabung, kita akan menentukan sikap waktunya kapan dan siapa saja. Monggo di DM kita, enggak apa-apa, kita masukkan di grup nanti. Siap. Itu saatnya Husein Ba'agil, itu momen kita biar tahu dia itu orang pribumi seperti apa dan sok-sokan. Husein Ba'agil orang kok takabur gitu. Kapan kira-kira Abang Garuda? Dalam minggu depan insya Allah kita nanti tunggu keputusan kepastian dari teman-teman yang di grup. Untuk saat ini kita fokus dalam satu tujuan dulu. Ini tapi koordinasi, setiap malam kita koordinasi. Dan saya pribadi Bojonegoro Tuban ini tiap malam. Iya, tapi harus diingat semuanya, ini tujuan kita bukan makar ini. Tapi menegakkan kebenaran. Niat kita lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Niatnya kita karena Allah, juga karena Kanjeng Nabi. Betul Bang. Dan karena bangsa dan negara ya. Ya pasti. Itu sudah Burhan itu sudah keluar itu. Biarin lah Bang, biarin. Biar panas dia, biar tambah. Oke siap, tentukan wahai Burhan. Sampai wong Demak kan, kita tentukan. Kemarin nong pemalang teko pura sampean. Kita ulang di Tuban. Tangan teman-teman juga sudah gatel. Pengen jajal. Kue kulitnya kandel pura. Nah kandel ngajai piye? No ring atau rame-rame?
Itu yang merasa orang Demak, tolong di screenshot. Jajal nak sampean yo DM aku. Di apa dicari di Kayak aku. Weh kating leceno podo-podo pribune. Jangan salahkan kami jika kami melakukan Anda sama halnya seperti mereka nantinya. Baik, terima kasih. Baik, Aceh, bagaimana komando? Ketika sudah ada ketentuan hari dan waktunya, hean, ojo mundur yo, wajib teko kon yo. Iling-iling. Itu naikkan itu, Kang Kaji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah makanya mari diskusi kan gitu, kebenaran tuh ditunjukkan lewat diskusi, tapi kalau diskusi ya yang baik, ilmu gitu loh. Ya karena si Burhan tuh nyerocos terus, dia minta gantian ngomong, kita kasih gantian ngomong, dia nyerocos terus, nggak mau gantian. Gitu. Jadi yang memelik begini pecinta, ya kalau sampai mendengarkan dari awal itu, mereka itu sudah memaki-maki kita, ngata-ngatain kita sebagai PKI. Itu pertama. Terus kemudian mengata-ngatain kita itu nggak waras. Ya, kita sebagai seorang yang pada hari ini memperjuangkan marwah seorang marwah Nabi, marwah NKRI ini bukan taklid buta. Karena nampak di mata kita itu banyak kesesatan-kesesatan yang berpedoman kepada kitab-kitab parofat mereka. Apakah kita menyampaikan sebuah kebenaran itu salah? Itu pertama. Kalau mereka bukan hanya sekedar nasab, jelas kalau nasab mereka itu sudah bisa dibantahkan. Tidak bisa dibuktikan kalau mereka itu dzurriyyah Nabi. Itu satu. Ini belum masalah khurafat. Contoh, kami juga ngopi seperti ini. Kitab ini, cuplikan-cuplikan ini. Banyak kitab-kitab yang kami kopi saat ini yang kami print. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan taklid, apa jadi guru, apa jadi kiai, enggak. Kita membaca, mendengar, diskusi. Kita artinya apa? Kami juga ingin tahu sebuah kebenaran yang hakiki pada saat ini terkait masalah nasab itu, masalah kitab khurafat itu. Ternyata mereka buat benar kok. Kitabnya khurafat benar kok. Dalam tol. Kalau memang benar-benar khurafat, ya kita lawan karena melanggar, menyimpang dari syariat dan akidah. Betul. Begitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar PWI tok. Iya. Kita sudah berdiskusi dengan berbagai cara, tapi mereka menutup telinga, menutup mata, menutup hati, menutup pikiran. Tidak bisa menerima kita. Yang mereka andalkan adalah egoisme. Yang mereka andalkan adalah fanatisme. Yang mereka andalkan adalah keyakinan mereka yang mereka pegang selama ini. Oh, sidane. Kami tidak apa-apa, kami dicaci sebenarnya tidak masalah. Kalau mereka menggunakan ilmu ya kita dengarkan. Orang Tegal ini samping saya ini sudah jatuh juga itu ingin datang ke Tuban ini. Kita lawan Husain Bakil. Dia. Mereka jual kita borong, Kang. Ya harus begitu. Iya, kami tidak pernah takut. Ngapain takut kita datang jauh-jauh dari Bojonegoro ke Pemalang itu modal dewe, modal pedulikan orang lain. Ya, kita sendirian tahu. Di Pemalang, jangan takut. Iya, makanya kan diskusi seperti ini tuh sebetulnya kan baik, iya toh. Jangan sampai ya mengkonter narasi itu dengan seenaknya itu, seperti yang narasi dari Muki bin Ba'alawi dan Ba'alawi sendiri itu makin membuat itu tidak membuat sejuk suasana, malah membuat muak kita itu. Membuat kita itu jengkel, muak. Kalau kesabaran itu ibaratnya itu udah diambang batas, membuat itu. Makanya diskusi itu yang baik, karena kebenaran itu kan harusnya tunjukkan dengan ilmu. Tapi kalau kamu sudah tidak menggunakan ilmu, itu kamu itu namanya bodoh. Ya. Ya katanya Yai Marzuki ketika kita nyantai dulu,
orang sudah melihat orang guru kita suatu kebenaran itu diyak-yak, diinjak-injak, dan itu kemungkaran sudah merajalela seperti bertebarannya khurafat-khurafat ini, kita tidak marah. Itu kita seperti khimar katanya. Itu benar. Apakah kita mau seperti khimar? Jiwa kita, mbak kita, guru-guru kita itu pejuang. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya mengenai diskusi menjawab tantangan Husein Ba'agil menanti Geger Geden. Jadi Husein Ba'agil ini ya petatang petenteng dan mengklaim bahwasanya yang dikuburkan itu adalah wali-waliullah dari klan Ba'alawi, teman-teman. Nanti kalian kualat. Jadi mereka itu sudah menganggap dirinya paling mulia. Dirinya ini adalah dari golongan wali-wali Allah. Padahal mereka, teman-teman, dakwahnya itu isinya khurafat. Isinya hanya meninggikan leluhurnya. Ini saya sering sampaikan. Dan banyak khurafat-khurafat yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu kemudian kita diam. Enggak, kita harus lawan khurafat-khurafat tersebut. Karena khurafatnya itu sudah kelewatan batas, ya, sudah bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Jadi Habib Ba'alawi ini mereka itu menyebarkan khurafat. Ajarannya menyesatkan. Mereka itu tidak mengikuti yaitu ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adapun ada juga yang sedikit-sedikit itu hanya untuk pelengkap ya teman-teman. Tapi padahal hakikatnya mereka itu kalau berceramah isinya hanya dongeng khurafat. Kalau nggak dongeng khurafat mereka akan menceritakan yaitu mimpi dan menceritakan kisah-kisah kesaktian para leluhurnya. Padahal mereka itu datang ke Indonesia ini didatangkan oleh Belanda dan mereka mengklaim bahwasanya nenek moyangnya para habaib yang ada di Indonesia ini ikut andil berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Jelas-jelas itulah bohong ya teman-teman. Mereka itu padahal pro dengan Belanda, seperti Habib Utsman bin Yahya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi apa-apa yang disampaikan oleh Habib Ba'alawi jangan didengar dan jangan diundang. Mereka itu hanya merusak yaitu agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.